Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, Jala Horasma Dihita Saluhutna. Selamat Hari Rabu. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi yang akan menghantar kita mengawali aktivitas keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita awali semua aktivitas kita sepanjang satu hari ini dengan terlebih dahulu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu 8 Juni 2022, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Aupe hudokma Tuhamu, pangidohamu ma, sai nalehonondo Tuhamu. Lului hamu ma, sai na jupangan dohamu. Tuktuki hamu ma, sai na ukapondo dihamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, beberapa hari terakhir ini viral mengenai seorang Jepang yang menghabiskan uangnya sebesar 2 juta yen atau sekitar 230 juta rupiah hanya untuk mengubah dirinya menjadi seperti anjing. Dia sengaja mengubah dirinya bertransformasi menjadi seekor kuli, sejenis anjing yang dibuat oleh agen kostum profesional bernama Zepet. Saudara-saudara, fenomena semacam ini sebenarnya banyak kita temukan di dalam kehidupan ini, yaitu sebuah fenomena mencari tindakan dan tingkah laku yang aneh agar terkenal. Namun di sisi lain, kita dapat melihat sebuah kecenderungan di dalam hati kita sebagai ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Betapa tidak kita sering tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan berbicara mengenai doa. Sekali lagi, tentang doa. Agar kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak kita untuk berdiri jauh ke depan, yaitu setelah doa tersebut terrealisasi, dijawab oleh Allah. Karena sejatinya hidup kita ini adalah juga merupakan realisasi dari doa-doa kita sebelumnya. Yang mau saya katakan, terkadang kita tidak menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Teramat sering kita tidak mensyukurinya, seperti orang Jepang yang mengubah dirinya tersebut menjadi seekor anjing. Seandainya dalam imajinasi kita Tuhan melihat orang Jepang tersebut, kira-kira apa reaksi Tuhan? Bisa saja Tuhan mengutukinya. Sering terjadi begini. Ada orang tua yang bergumul oleh karena belum dikaruniai momongan. Hari-harinya diwarnai dengan aktivitas berdoa, terlebih-lebih di dalam ibadah minggu. Inti doanya hanya satu, momongan seorang anak. Namun setelah dikaruniai Tuhan seorang anak,
Tidak jarang dia semakin sering absen dari kegiatan ibadah di gereja. Mengapa? Karena sibuk mengurus anak. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun jawaban dari doa itu kita serahkan kepada Tuhan. Namun ketika kita berdoa, apakah kita sudah siap menerima konsekuensi atas jawaban dari setiap doa kita? Jangan hasilnya justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Artinya begini, teruslah berdoa, teruslah meminta. Dan ketika doa kita terasa lama dijawab oleh Allah, itu berarti sebenarnya Allah sedang mempersiapkan hati kita agar ketika doa kita terwujud, justru kita semakin taat dan setia kepada Allah. Dan apapun itu, yang terutama dalam sikap berdoa adalah syukuri saja dulu apa yang ada, agar beban hidup tidak semakin berat oleh karena keinginan-keinginan, bahkan tuntutan-tuntutan hidup kita. Ada anekdot lucu yang saya jumpai di dunia maya. Bunyinya begini: kalau doa-doa kita lama dijawab Tuhan, sabarlah ya. Mengapa? Karena bukan hanya kita yang Tuhan urus. Sabar, ngantrinya lah bro. Oke lah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, selamat berkarya. Syukuri dan nikmatilah berkat Tuhan sepanjang satu hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan yang ada di dalam hati kami. Amin.